Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan tanggal 14 Desember, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan dan memudahkan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk berkumpul dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya di kitab Bulughul Maram. Dan kita masuk hadis yang berkaitan dengan bab as-silah wal bir. Dan hadis yang ketujuh adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi ayahnya adalah seorang sahabat, beliau juga adalah seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Amr, ya, bin Al-As, radhiyallahu anhuma. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair. Rasul SAW bersabda, di antara dosa besar syatmur rajuli walidayhi, seorang yang memaki atau mencaci kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi. Ya, di zaman itu tidak pernah terbayang ada orang mencaci maki orang tuanya. Makanya Nabi SAW, makanya para sahabat heran, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Kalau sekarang Pak, bukan lagi mencaci maki. Tapi saya kemarin ada pengajian, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kemarin ada kejadian katanya di Jakarta, ada anak membunuh ayahnya apa kakeknya, ya, dua orang sekaligus, ibunya hampir juga dia bunuh. Bahkan ya ada ya Pak ya, ada ya, di Lebak Bulus Pak ya. Allahu Akbar. Saya nggak bisa bayangkan kok ada anak kecil Pak ya, remaja katanya ya, 14 tahun. Allahu Akbar. Wal'iyadu billah. Nah di waktu itu sahabat heran, kok ada orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri. Ya, kalau sekarang bukan lagi mencaci maki, membunuh. Ini menunjukkan ya akhwan, semakin zaman keburukan semakin merajalela. Makanya Nabi mengatakan tidaklah datang zaman kecuali lebih buruk daripada sebelumnya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, ya, di antara dosa besar seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat mengatakan, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, apakah seorang akan mencaci kedua orang tuanya? Ternyata maksudnya apa? Kata Nabi, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abah. Ya, seorang mencaci maki bapak orang lain, orang tua orang lain, lalu orang lain itu akan mencaci maki orang tuanya. Ya, wa yasubbu ummahu. Ya, dan dia mencaci maki ibunya. Fa yasubbu ya ummahu, maka dia pun juga mencaci maki ibunya. Paham maksudnya Pak ya? Maknanya bukan mencaci langsung kedua orang tua, tapi seseorang mencaci maki orang tua orang lain, yang setelah kita mencaci maki orang tua orang lain, orang itu balik mencaci maki orang tua kita.
maka seolah-olah kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi ini namanya apa? Wasilah. Ada satu wasilah, sarana yang kita gunakan, yang dengan wasilah ini orang lain melakukan keburukan. Apa itu wasilahnya? Mencaci maki orang tua orang lain. Bapak lu ini, kami sekarang anak-anak kan? Ya biasanya kami juga ada pesantren Pak. Biasa terjadi ya, namanya anak-anak. Ya, kenapa saling berdebat bertengkar, saya panggil. Kenapa kamu? Dia bilangin bapak saya Pak Ustadz. Kamu bilangin apa? Nih, terus dia balik juga Pak. Nah kamu, karena kamu bilangin orang tuanya, kamu orang tua balik begitu. Nah kira-kira seperti itu Pak. Jadi tidak boleh kita membuka pintu keburukan dengan membuat sarana keburukan. Jadi ada keburukan yang kita lakukan, keburukan ini jadi pintu masuk orang lain melakukan keburukan yang sama untuk diri kita. Itu kira-kira begitu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah taala menyuruh kita untuk berkata-kata wa kullahuma qaulan karima. Ya, ucapkanlah ucapan atau perkataan yang memuliakan orang tua. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga Allah taala kata wala taqul lahumā uff wala tanharhuma, ya, wa qul lahumā qaulan karima. Surah Al-Isra ayat 23. Kata Allah, jangan berkata uff. Uff itu kata para ulama adalah kata-kata kejengkelan yang paling rendah, yang paling ringan maksudnya. Di setiap budaya atau bahasa, setiap orang, setiap budaya memiliki ekspresi kejengkelan, kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Nah orang Arab dulu kalau jengkel sama orang lain, dia menggunakan kalimat yang menunjukkan kejengkelan kepada orang itu. Nah bertingkat-tingkat, ada yang sadis Pak. Ya, kayak kita di Indonesia Pak, saya nggak boleh sebut Pak ya, nanti viral saya kalau saya bilang GOBELOK ya. Nah nggak boleh Pak ya. Tapi ada tingkatan itu Pak. Nah yang paling rendah apa? Kata para ulama, seandainya ada yang paling rendah lagi, maka Allah akan menggunakan kalimat itu. Ya, maka artinya jamaah, kalau yang paling ringan saja tidak boleh, apalagi yang di atasnya. Ya, ada yang mengatakan kalimat uff itu juga kalimat yang menunjukkan kejijikan. Orang Arab kalau jijik sesuatu uff, kira-kira begitu. Ada yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kita ini dilarang mencaci maki orang tua kita, dan juga dilarang menjadikan pintu orang lain mencaci maki orang tua kita. Itu ya, itu dua. Ya, pertama, kita nggak boleh mencaci maki orang tua. Itu dosa besar. Bukan hanya itu, membukakan pintu orang lain agar mencaci maki orang tua kita dilarang. Maka Nabi mengatakan, jangan kau caci orang tuamu. Para sahabat heran, kok bisa? Yaitu apa? Kau caci maki orang tua orang lain, lalu anaknya akan mencaci maki orang tuamu. Dan biasanya begitu Pak ya. Siapa di antara kita Pak yang mau orang tuanya dicaci maki Pak? Kita semua sayang sama orang tua. Ya, lalu ketika ada orang yang mencaci maki orang tua kita, kita balas caci maki. Enggak, bapak lu yang begini. Kira-kira begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini yang pertama ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang lain saja tidak boleh mencaci maki orang tua kita, apalagi kita. Orang lain ini tidak ada hubungannya dengan orang tua kita, mungkin tidak pernah dikasih kebaikan, dia nggak pernah dirawat, itu aja nggak boleh. Apalagi kita ini jamaah, yang dirawat, dibesarkan, dididik oleh orang tua kita dengan penuh perjuangan, keringat, air mata. Maka tentu ya, ada orang Bapak Ibu kalau sama temennya Masya Allah Pak, sama bosnya di kantor Pak, wih, hormat ya. Tapi ketika kepada orang tuanya, ia kehilangan kehormatan dan dia kehilangan kata-kata yang baik. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha, ya, masih sambungan dengan hadis-hadis yang berikutnya.
ya hendaknya kita berusaha ya membuka atau menutup pintu-pintu di mana orang tua kita dicaci, baik melalui wasilah kita, orang lain mencaci maki orang tua kita karena kita yang buka pintunya. Ya, makanya ada kaidah mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Jadi sarana itu sesuai dengan tujuan. Kalau tujuan itu baik, maka sarana juga harus baik. Ya. Ya, maka jika ada suatu wasilah mengantarkan keburukan, maka wasilah itu juga tidak boleh. Tergantung tujuannya. Jadi hukum suatu sarana sangat bergantung dengan tujuan. Ya. Maka kalau wasilah itu mengantarkan kepada keharaman, maka wasilah itu juga hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Bahkan Bapak Ibu, meskipun wasilah itu termasuk boleh, bahkan disyariatkan, tapi kalau ada keburukan enggak boleh. Contohnya ada dalam Al-Quran, Pak. Kata Allah Subhanahu, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan engkau mencaci maki tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Padahal mencaci tuhan-tuhan itu boleh disyariatkan, Pak. Tapi kata Allah jangan. Kenapa? Karena fayasubbullaha udwan bighairi ilm. Maka mereka akan balas mencaci Allah Azza wa Jalla dengan melampaui batas tanpa ilmu. Ya. Jadi jangankan wasilahnya haram, wasilahnya baik, bahkan dianjurkan. Tapi kalau kita yakin atau kita menduga kalau kita mencaci maki, maka mereka akan mencaci maki Tuhan kita, maka ini tidak boleh dilakukan. Padahal kita tahu Bapak Ibu, ya, mencaci maki sesembahan selain Allah adalah perkara yang disyariatkan. Iya. Nabi SAW ketika bertemu Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Nabi menyuruh masuk Islam. Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, berhentilah mencaci maki tuhan-tuhan kami." Ya, karena memang layak untuk dicaci maki. Kok makhluk disembah, benda mati kok disembah? Ini ada ayat. Namun ya. Nah, bahkan lihat dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan Nabi Ibrahim mencelah, bahkan merusak, menghancurkan patung-patung. Ya, ini artinya terpuji. Ya. Dan bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mencela sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, sesembahnya kaum musyrikin. Namun ya ikhwan, dalam kondisi tertentu, jika mencela sesembahan orang-orang musyrik dalam kondisi tertentu, Pak, ya, lihat dulu keadaan, malah menimbulkan celaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, melampaui batas, maka ini hukumnya haram. Meskipun pada asalnya mencela sesembahan selain Allah disyariatkan, tetapi dalam kondisi di mana bisa mengantarkan orang lain atau orang kafir, orang musyrik yang punya Tuhan tadi itu akan mencela Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Nah, ini jika kita berbicara wasilah yang hukum asalnya disyariatkan. Lalu bagaimana kalau wasilahnya memang asalnya haram? Ya, tentu lebih tidak boleh lagi, Pak. Ya, karena mencaci maki ayah orang lain atau orang tua orang lain itu tidak boleh. Ya, apalagi yang wasilah ini adalah haram, tentu tidak boleh. Yang wasilah yang dibolehkan saja tidak boleh kalau memang ada pengaruhnya atau dampaknya, mereka mencela orang tua kita, Allah Azza wa Jalla, maka tentu wasilah yang haram pun juga tidak boleh. Ya, yaitu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya Nabi mengatakan orang ini mencela orang tuanya. Kenapa? Karena dia yang penyebabnya. Ini menunjukkan, ya ikhwan, Masya Allah, di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menjaga kehormatan orang tua kita. Mungkin bisa saja kita tidak mencaci maki orang tua kita, tapi kita telah membuka pintu jalan orang lain mencaci maki orang tua kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya pentingnya
kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik Bapak Ibu, kita percepat ya karena masih banyak hadis di sini. Hadis berikutnya, hadis ke-8, yaitu ini sudah mulai berkaitan dengan as-silah ya, albir, kebaikan. Kalau tadi tentang orang tua, birrul walidain, sekarang mulai orang lain. Yaitu hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Kata Nabi SAW, tidak halal seorang muslim menhajar, bukan menghajar Pak ya, bahasa Indonesia itu hajar, dari kata hijrah. Hajar itu artinya meninggalkan secara bahasa. Maka hajar itu artinya meninggalkan saudara muslim kita tanpa diajak bicara dan mendiamkan dan cuek karena ada suatu masalah. Kita lagi kesel sama dia bikin jengkel kita, dan ini lumrah dalam pergaulan kita Bapak Ibu. Tidak semua orang kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang ada suatu ketika kita ini bermasalah dengan saudara muslim kita, salah paham ya dalam masalah tertentu, lagi muncul perdebatan sehingga terjadi konflik, lalu kemudian kita jengkel sama dia. Ada orang memang begitu Pak ya, wah kita jengkel sekali, kok ini ya ngeyel orangnya Pak, jengkel. Namun kejengkelan itu Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Jadi adalah lumrah Pak, kita kadang-kadang belum mau maafkan, tunggu dulu, saya masih kesel Ustaz. Oke, kasih waktu 3 hari. Biasanya 3 hari adalah waktu sudah mulai. Tapi jangan, wah udah hari ketiga, salaman lagi, salaman lagi, mulai lagi segmen. Tidak ya, bukan gitu maksudnya. Nah ini Nabi mengatakan tidak halal, artinya tidak boleh, haram hukumnya. Tidak halal berarti haram, berdosa. Ya, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu namun satu sama lain saling berpaling. Ketemu di jalan berpaling, ketemu di jalan berpaling. Tidak boleh ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik adalah yang memulai ucapan salam. Jadi jangan egois Pak, biarin dia mulai. Siapa yang lebih senior? Ya, saya ini paman, saya ini lebih tua, masa saya mulai ego apa? Ya nggak mungkin dong. Dia lebih tua, dia lebih muda, dia pendatang baru. Dia siapa? Akhirnya nggak ada mulai. Di sana juga begitu. Udah orang tua, harusnya lebih duluan dong, dia bisa memberikan contoh. Malah itu akhirnya tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memulai itu yang terbaik. Memulai untuk memberi salam kembali. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah syariat Islam Pak. Syariat yang sangat indah. Segala sesuatu yang bisa merusak, Allah Ta'ala menyuruh kita bersatu, dan segala hal yang bisa merusak tali persaudaraan itu dilarang Pak. La tabaghadu wa la tahasadu, jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad. Wa la tanajashu, jangan saling menipu. Banyak sekali ya Pak ya. Ya, jangan misalnya larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Ada seorang ustadz pernah cerita, dia mau beli rumah Pak, dan udah rumah itu sangat disenangi orang istrinya, katanya istrinya suka banget rumah itu, udah cocok lah, dekat masjid, dekat ini, wow cocok. Nah sudah sepakat harganya. Ya, ternyata ketika mau dibayar, ternyata yang punya rumah sudah jual ke orang lain. Sampai istrinya sana nangis Pak, sedih. Kecuali Bapak Ibu kita batalin dulu. Ya, maka Nabi mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Jadi tidak boleh, harus batal dulu. Pak, gimana jadi Pak gini? Ada yang mau berjual yang ini, kalau nggak jadi ya saya kasih yang lain. Nah ini harus batal dulu. Begitu juga kata Nabi SAW,
Ya, wala yakhtubur rajul ala khitbati akhihi. Jangan juga melamar gadis yang sedang menunggu pinangan atau menunggu persetujuan, kecuali sudah ditolak baru. Istilahnya anak sekarang apa, Pak? Menikung di tikungan ya. Metikung. Datang, kok cantik. Bagus, hafizah 30 juz. Masya Allah ya. Akhirnya dia pulang, besok dia datang. Ya, dia melamar. Ya, perempuan ini goyang. Kalau kemarin dia naik motor, sekarang dia naik mobil, naik rental nggak apa-apa ya. Supaya ini tidak boleh. Karena ini menyakiti. Ini larang, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, demikian juga, Pak. Tidak boleh kita menjual sesuatu kecuali mempersilahkan orang yang paling dekat, tetangga dulu, Pak. Kamu menjual rumah, persilakan dulu tetangga. Barangkali dia mau memperluas rumahnya, ya, mungkin dia lebih butuh, ya. Nah ini, jadi semua hal yang bisa memutus ukhuwah itu dilarang, Pak. Ya, dilarang oleh agama kita. Dan larangan-larangan diantaranya juga mencari aib orang sengaja, Pak ya. Wala tajassasu. Bedanya wala tahassasu. Kalau tahassasu itu mencari info, bukan dalam kan negatif. Makanya di pesantren kami itu kami ditegur oleh Syekh kemarin, Pak. Di pesantren kita itu, pesantren kami, mereka harus berbahasa Arab anak-anak kita nih. Nah, supaya mereka disiplin, Pak, ada di antara santri yang kita tugaskan mencari orang santri yang melanggar tidak berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Kita kasih nama apa, Pak? Jasus. Nah, jasus. Jasus itu dalam Al-Qur'an Allah katakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Namun kata Syekh, tajassasu itu dalam pengertian negatif. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Tujuannya untuk apa? Dijatuhkan kehormatannya. Cari, dilihat, dikuntit terus, ditunggu dia berbuat salah. Ya, karena ada hasad, Pak. Dilihat apa kesalahan, dicatat semua. Dia lagi ngapain? Nah, kebaikannya ditinggalkan. Tapi kalau dia berbuat salah, tuh langsung dipiralin. Ya, sama dengan penceramah, Pak. Kadang-kadang kita ini salah ngomong, bukan salah ngomong, salah baca ayat, salah baca hadis. Itu ada yang viral. Nah, ini namanya mencari-cari kesalahan. Ini nggak boleh, Pak. Nggak boleh dalam Islam. Karena siapa di antara kita yang nggak punya kesalahan? Pasti kalau Bapak cari kesalahan satu orang banyak banget. Ya, banyak banget, Pak. Ya, karena itu tidak boleh sengaja, Pak, kepo untuk mencari kekurangan orang. Ya ngapain tuh? Ya boleh. Apalagi makanya dilarang ngintip, Pak. Kata Nabi, kalau ada yang ngintip, tusuk apanya, matanya. Ngintip nggak boleh. Nguping juga tuh nggak boleh, Pak. Dia lagi nguping, nggak boleh. Ya, ngintip dari jauh, ngapain tetangga saya, di pergerakannya, nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka kebaikan, tadi mencari santri yang tidak disiplin, itu kan baik, Pak. Mencari siapa? Itu baik. Kata saya jangan pakai tajassasu, jangan pakai jasus. Iya juga sih. Tapi di pesantren dari dulu di mana-mana pesantren coba tanya, Pak, itu pasti namanya ada jasus. Nah, makanya, Pak, santri ini dimusuhi. Ada jasus. Wah, jasus ya antum jasus. Ini dimusuhi, Pak. Karena mungkin namanya jasus. Makanya kita ganti namanya muraqib, pengawas. Nah, seperti malaikat raqib ya yang itu. Nah, ini nggak boleh, Pak, dalam rangka mencari-cari, karena ini bisa merusak ya hubungan ukhuwah kita. Sebaliknya, Islam justru menganjurkan seorang mukmin untuk melakukan hal-hal atau sebab-sebab yang bisa membuat mereka berkasih sayang, Pak, seperti menyebarkan salam, memenuhi undangan, Pak. Ini juga, Pak, terutama undangan walimah, Pak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ini sudah tidak bahas ya, Pak ya. Di antara haknya seorang muslim adalah kalau dia mengundang wajib untuk dihadiri. Dan itu akan membuat dia senang, Pak. Coba, Pak, kalau ada orang memasak, ingin aja, tiba-tiba dia sudah masak untuk 100 orang, yang datang cuma 6 orang, Pak. Sedih, hingga muncul praduga, apa dia apa sama saya, kok nggak datang undangan saya? Mungkin dia benci sama saya, mungkin dia tidak suka sama saya, ada apa ya? Bendua.
Pak, harus kita kirim surat, kirim SMS, itu kirim apa, WA. Afwan Pak, barakallahu, terima kasih undangannya, namun qaddarallah Pak, di tanggal itu kami ada safar ke Jawa menemui orang tua kami. Terima kasih undangannya, semoga lain kali kami akan. Itu harus begitu. Jangan buat saudara kita itu bertanya-tanya, kenapa ya dia nggak datang, saya udah undang. Ya Pak ya. Makanya Pak, hindari mengundang di grup WhatsApp. Ya, Bapak Ibu datang ya besok. Ini yang diundang siapa ya? Artinya namanya undangan ini hendaknya Pak kita japri. Kalau apalagi ada orang tua-tua kita, itu jangan diundang di grup WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp, saya kalau diundang grup WhatsApp, kadang-kadang ini siapa yang diundang? Apakah semuanya? Termasuk Pak, saya punya kebiasaan, saya alhamdulillah. Saya kalau diundang akad nikah, acara undangan nikah seperti besok malam ada undangan. Di situ kalimat ibu, saya, nama saya dan istri. Lalu saya mau bawa anak Pak, saya WA, apaan Pak, saya boleh nggak bawa anak 2 karena nggak ada yang. Oh boleh Pak Ustadz, gitu. Karena ada hadisnya, tidak boleh membawa orang yang tidak diizinkan. Nabi pernah dipanggil, ada orang lain ikut, deh kau nggak diundang, tapi nggak apa-apa sih. Kata Nabi SAW, afwan, orang ini nggak diundang, kalau kau mau tolak silahkan, kalau enggak nggak apa-apa. Pak, undangan akad nikah oleh catering misalnya, itu diatur 1000 orang Pak. Ya dia udah, ini yang punya hajat itu dia berapa undangan? 500 kali 2. Kenapa? Karena suami istri. Berarti catering berapa Pak? Dan itu catering mahal Pak, sampai 100.000 per porsi itu. Bayangkan itu ya. Ternyata 100 orang aja Pak, bawa 5 orang Pak, itu catering habis. Dan malu Pak, itu tuan rumah habis makanannya. Kenapa? Tidak sesuai ekspektasi. Maka ini Islam indah sekali adabnya Pak. Kita kalau diundang makan nih, makanya jangan Pak nanti ke rumah ya Pak ya makan. Siapa yang diundang? Semua jamaah masjid. Waduh. Nah, kita harus bilang baik-baik Pak. Afwan Pak, jamaah masjid siapa aja? Enggak semua yang hadir, saya udah siapkan. Nah, itu silakan. Tapi kalau cuman ya, nah itu. Sebab pernah kami begitu Pak. Saya pernah ada sedikit syukuran di rumah. Nah, saya ingin nih mengundang jamaah masjid lah. Nah, saya ngomong 3-4 orang, Pak nanti ke rumahnya, nanti ke rumahnya ini. Rupanya saya duluan ya. Rupanya dia panggil temannya, ayo Pak Ustadz masak. Akhirnya orang datang 10 orang. Kata istri saya, kok banyak banget ayah? Saya juga nggak tahu. Akhirnya Pak, itu setengah mati kita cari apa yang bisa ini. Ya nggak cukup. Padahal saya udah bisik-bisik tadi itu, karena memang cuman yang mendadak, syukuran lah, ada sedikit, ada makanan. Saya bilang sama istri saya, ada kebetulan jamaah ini. Saya panggil lah jamaah yang ini rupanya saya tulan duluan. Loh kok ada 6 motor ini saya bilang. Nah ini tidak boleh. Ini kita adabnya begitu Pak. Kalau diundang hanya suami istri Pak, jangan bawa anak, kecuali izin Pak. Itu adab indahnya Islam. Ini yang diundang suami istri, anak 6 di bawah. Apalagi saya Pak, anak 8. Berarti kalau saya datang 10 orang, apalagi anak saya tukang makan semua Pak. Ini tuh bayangkan 8 kali 12 itu kali 12 porsi. Mengurangi porsi. Karena biasanya Pak orang kan kalau undangan itu kan ada perjanjian dengan catering Pak, ya kan. Dan biasanya sahibul hajat catering itu sesuai dengan jumlah undangan yang disebar. Berapa undangan kau sebar? Makanya biasanya Pak, orang jangan mengundang di grup WhatsApp. Bayangkan kalau ada 10 grup WhatsApp isinya 200 Pak, udah berapa itu? 2.000 orang yang datang. Nah makanya Bapak Ibu, kita yang diundang izin Pak. Pak saya boleh nggak mengundang, ada ini saya. Oh silahkan Pak Ustadz. Nah itu adabnya seperti itu Pak. Jangan datang, kalau undangannya cuma suami istri, jangan bawa anak Pak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali Bapak Ibu ya ada kasus-kasus tertentu kita sudah dekat dan kita yakin ya begitulah, mungkin keluarga, tapi adabnya tetap hendaknya kita konfirmasi dulu. Dan ini termasuk adab yang baik. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia di sini Bapak Ibu ada suatu praktek yang sangat baik sekali Pak, yaitu jangan sampai rusak ukhuwah ini Pak. Karena itu Bapak Ibu ada toleransi 3 hari sebetulnya. Kenapa 3 hari Pak? Karena ini
terkadang Pak, jengkel kita itu beda-beda Pak. Ada orang cepat lumer. Hari ini dia nggak enak tuh, sore sudah baik, assalamualaikum, maaf ya tadi pagi mungkin kita ya. Tapi ada orang yang nggak bisa sehari Pak, butuh 2 hari, harus 3 hari. Tapi ingat, jangan lebih dari 3 hari. 3 hari berbahaya. Nah, maka syariat mengizinkan Pak. Ini indahnya Islam Pak. Ya, karena sebagian orang tidak cepat reda Pak. Kalau marah bisa berhari-hari itu Pak. Ya. Apalagi kalau istri Pak, marah biasanya berapa hari istri itu Pak kalau lagi marah? Bisa 2 bulan ya. Nah, ini tidak boleh ya. Ya, tidak semua orang cepat melupakan Pak. Ya, diperlukan waktu, proses untuk meredakan kemarahan. Bahkan mungkin Bapak Ibu kembali seperti semula sulit. Ya, kembali seperti bayangkan berdebat keras tuh, saling Nah, 3 hari hilang jengkelnya, tapi Bapak Ibu bekasnya mungkin masih ada. Kembali seperti semula agak berat karena sudah terlanjur saling mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul SAW Pak, kata beliau, la yahillu, tidak halal, artinya haram seseorang mendiamkan, menghajar. Ya, maka kalau boleh kita istilahkan itu apa ya? Maka ada hajar yang dibolehkan Pak. Hajar dibolehkan apa Pak? Misalnya suami menghajar istrinya yang tidak mau dengar ucapan. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kalau ada suami istri yang sulit dinasihati, nusyus, maka dinasihati. Kalau nggak mempan, diboikot, dihajar Pak, ditinggalkan, pisah tempat tidur. Ini hukuman psikologis. Yang ada kita yang suruh tidur di luar Pak ya. So istri-istri sekarang kan luar biasa Pak. Dulu Pak, di antara metode mendidik istri adalah diboikot Pak. Supaya Pak, dia merasa. Karena ada suami, ada wanita yang kalau dinasihati sulit, tapi kalau di psikologisnya apa? Ditinggalkan suaminya, diboikot Pak. Nah, namun sekarang ini metode ini sudah jarang Pak, dan ini tidak mempan. Malah istri yang boikot kita maksudnya. Tidur di luar sana. Karena banyak istri tidak takut sama suami sekarang Pak. Kewibawaan suami nggak seperti dulu. Dulu suami itu punya. Sekarang banyak istri-istri, masya Allah. Ya, ini fenomena akhir zaman Pak. Saya punya teman dosen hakim di pengadilan agama Pak. Nah, dia bilang, aduh, itu kebanyakan perceraian yang menuntut cerai istri Pak. Ya, begitulah Pak. Ya, kata Nabi, diantara ciri wanita munafik adalah minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i. Siapa yang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i tidak akan mencium bau surga. Ini kita buat kan. Karena ada istri hanya sekedar masalah ini minta cerai, ini minta cerai. Ya. Tapi kadang-kadang itu hanya di mulutnya Pak. Giliran cerai beneran nangis. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang metode ini boleh Pak. Bahkan bukan hanya suami istri Pak, tapi juga kepada pelaku dosa yang amat sangat. Nah, namun dulu ada 3 sahabat yang diboikot 50 hari malah. Ka'ab bin Malik, saya lupa, ada 3 sahabat ini disebutkan dalam Quran. Ditunda. Lihat bagaimana Pak. Jadi diantara metode mendidik orang adalah dengan dihajar, dikerasin Pak. Itu bisa dan itu lihat Pak. Ini luar biasa Pak. Nabi SAW Pak, ketika pulang dari perang Tabuk, ada orang-orang munafik datang. Ya Rasulullah, kami tidak ikut perang. Kata Nabi, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, dimaafkan semua. Tapi ketika ada sahabat yang tidak, sahabat ini mulia, sahabat dekatnya Nabi SAW, orang beriman Pak, yaitu Ka'ab bin Malik. Ketika dia datang, kata Nabi, tunggu dulu. Untuk kamu, tunggu perintah dari Allah. Lihat cara Nabi mendidik sahabat beda dengan orang munafik Pak. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa berlemah lembut kepada Fir'aun, tetapi justru Nabi Musa keras sama Nabi Harun. Dia jambak jenggotnya. Gara-gara apa? Nabi Harun membiarkan Bani Israel menyembah patung sapi. Nabi Musa naik ke atas bukit 40 malam menerima wahyu. Ketika dia turun, kaumnya sudah menyembah anak sapi.
maka dia janggut kepalanya dan jenggotnya Musa Harun ini keras nih, sampai Musa mengatakan, Harun mengatakan, ya bna ummi, ya wahai anak ibuku, jangan kau la ta'khudz bi ra'si wa lihyati. Beda. Ya. Hasan bin Thabit sahabat Nabi dicambuk oleh Nabi SAW karena ada suatu kesalahan, tapi justru Nabi memaafkan gembongnya orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan Nabi membiarkan bajunya dipakai untuk kain kapan. Tuh bayangkan, sikap berbeda. Ini kasih sayang. Ya, Ka'ab bin Malik juga begitu. Ketika orang-orang munafik yang ya terkenal kemunafikannya datang, ya Rasulullah, saya tidak ikut, maafin saya tidak. Nabi pulang dari perang Tabuk, banyak yang tidak ikut perang, Pak. Ini kan perang berat. Tapi ketika ada sahabat yang mulia, sahabat Nabi datang, tunggu. Nah, ini diboikot 50 hari, Pak. Tidak boleh menerima salam, tidak boleh menjawab salam, tidak boleh bicara. Sampai sempit dadanya 3 sahabat ini. Bahkan hari ke-40 istrinya disuruh keluarkan, tinggal di rumah. Kenapa? Dia berangkat perang tidak ada uzur, padahal dia adalah seorang sahabat. Nah, ini cara. Makanya Bapak Ibu, kita tuh kalau mendidik dengan keras itu bagian dari kecintaan, Pak. Coba Pak, kalau anak orang lain kan kita biasa aja, jangan ya nak. Tapi kalau anak sendiri kita marah. Itu bentuk cinta. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, namun ini metode ini sudah tidak bukan tidak tepat, Pak ya. Sudah tidak efektif, Pak. Mohon maaf, kalau ada pelaku dosa di sekitar kita, terus kita nggak ajak satu kampung, sudah nggak efektif. Kenapa? Mereka lebih banyak, Pak. Coba Pak, kita boikot orang yang tidak pernah sholat berjamaah. Jangan diajak ngomong, biar dia. Kalau dia cuma 2 orang yang berjamaah 300 orang, ya bisa efektif. Tapi sekarang pelaku dosa lebih banyak daripada orang baik, Pak. Yang sholat di masjid hanya beberapa orang, tapi yang tidak pernah sholat, yang minum khamar, judi online lebih banyak. Mau diboikot, agak tidak efektif sekarang. Tapi namun terkadang itu efektif. Seperti misalnya kalau itu di pesantren ada anak yang kita harapkan lalu dia melakukan dosa, maka ini boleh. Namun sekarang sudah tidak terlalu efektif. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya setelah 3 hari ada khilaf di kalangan para ulama, ya, bagaimana menyelesaikan hajar ini, Pak ya? Jumhur ulama mengatakan mereka bertemu dan memberi salam, sudah selesai hajarnya, ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, dia harus seperti semula, ya, dia harus seperti semula, ya. Tidak cukup dengan hanya bersalaman, ya. Karena itu dia harus keluar dari perkara yang haram kecuali seperti sempurna sedekah. Tapi ini pendapat yang tidak terlalu kuat karena untuk kembali seperti itu agak berat. Maka Allah alam, saya lebih condong pendapat jumhur ulama mengatakan bagaimana cara menghentikan hajar adalah dia bertemu dan memberi salam, udah selesai. Maka dianggap sudah kembali, dia sudah kembali daripada dosa besar. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini hajar ini terkadang boleh Bapak Ibu, terutama untuk mengisolasi, Pak, yang sebetulnya itu, Pak, membuat orang yang berlaku dosa ini merasa sehingga dia kembali sadar, Pak. Tadi di rumah tangga memboikot istri, menghajar istri, kadang-kadang efektif. Kemudian di tengah-tengah masyarakat kita, Pak, ada orang yang suka berbuat dosa, meresahkan masyarakat, diboikot supaya dia. Namun sekarang, Pak, jumlahnya lebih banyak dari kita. Bagaimana mau diboikot? Temannya banyak. Kita nggak boikot dia pergi ke kampung lain bermaksiat bareng-bareng. Ya sudah, percuma. Ya, maka wallahu taala alam bisawab. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis berikutnya, ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahayanya memperpanjang perselisihan, Pak, ini ya. Kenapa cuma 3 hari, Pak? Karena memperpanjang perselisihan ini diantaranya ada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW pernah mengatakan amal soleh diangkat. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Ya, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba-hamba yang melakukan
yang tidak melakukan syirik diampuni dosanya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang tidak melakukan syirik, Pak ya. Sebenarnya kita sudah bahas ya masalah syirik. Ya, illa kecuali rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Fayuqalu, dikatakan kepada mereka, in anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda, tangguhkan ampunan Allah sampai orang ini berdamai. Allahu Akbar. Ini ya kabar gembira bagi orang yang bertauhid, Pak. Maka setiap Senin Kamis diampuni dosanya, dibuka pintu surga. Makanya Bapak Ibu, ini diantara hikmah kenapa kita puasa Senin dan Kamis, karena rupanya Nabi mengatakan dalam hadis lain diangkat amal, dalam hadis ini disebutkan pintu surga dibuka. Ya, maka diampuni dosanya orang yang tidak melakukan kesyirikan. Namun hadis ini Pak menjelaskan bahwasanya ada orang yang bertauhid tapi dia tidak dibukakan pintu ampun baginya. Siapa mereka? Mereka yang berselisih dan bermusuhan dengan saudaranya. Apalagi misalnya saudara itu adalah saudara kandung, Pak. Saya banyak mendapati begini, Pak. Adik kakak sudah bertahun-tahun tidak bersalaman dan bahkan tidak bertegur sapa. Ya, dan ini banyak terjadi, Pak. Ya, terutama masalah-masalah biasanya berkaitan masalah waris. Nah, kemudian satu lagi, Pak, sebelum kita azan, hadis sahih juga dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasabki damihi. Siapa yang memboikot atau mendiamkan saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darahnya. Seakan-akan. Ini ancaman yang sangat besar, Pak. Ya, jadi ini hajar yang melampaui batas. Ada yang 7 tahun, Pak. Saya tahu betul. Ada pernah saya diminta mendamaikan orang yang sudah 7 tahun tidak ketemu, tidak mau salaman sama kakak kandungnya. Ya, bahkan semua sering bersumpah, kalau saya mati jangan dia sentuh saya. Yang satu juga begitu. Kalau dia mati saya nggak mau sentuh dia. Waduh, luar biasa. Maka ini ya termasuk dosa besar, Pak. Nah, maka ini bahkan di sini disebutkan seolah-olah, Pak, bukankah menumpahkan darah, tidak boleh. Maka hendaknya kita betul-betul berusaha, jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, untuk berusaha memperbaiki keadaan yang telah ada. Dan ini bagian dari kehidupan kita. Terkadang kita berselisih pendapat, terkadang kita melakukan ini, namun jangan sampai itu berlama-lama, karena itu akan, kalau sudah berlama sulit diperbaiki. Ya, jangan lebih dari 3 hari, setelah itu kita akan berbaikan. Baik, kita azan dulu. Kalau setelah azan ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah wa asma qaum Muhammad ya takhliful biha. Baik, ada satu hadis lagi yang belum sempat kami bacakan, Bapak Ibu. Di antara bahaya mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan, salah satu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 orang yang salatnya tidak diangkat melebihi dari kepalanya. Artinya salatnya tidak ada pahalanya karena tidak diterima. Ya. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami kaumnya sementara kaumnya itu benci dengan dia. Maka saya kadang-kadang, Pak, kalau diminta jadi imam, saya suka gimana ya? Ya sebaiknya yang ahlul bait yang jadi imam. Bencinya apa, Pak? Mungkin dia memperlama, mungkin dia akhlaknya tidak baik. Ya. Nah, ini jangan sampai kita jadi imam tapi tidak dibenci oleh jamaah, oleh makmum. Ya. Saya berat sekali kalau disuruh jadi imam, kecuali diminta oleh pengurus masjid, maka insya Allah kami bersedia. Namun harus hati-hati, jangan sampai kita mengimami suatu kaum, Pak, jamaahnya nggak suka sama kita. Ya, ketidaksukaannya berkaitan dengan agama, ya, bukan berkaitan akhlaknya. Mungkin di luar masjid dia suka ini, tapi dia jadi imam, wah, kok dia jadi imam? Ya, mungkin terlalu lama sehingga ya orang ini dia nih. Kemudian yang kedua, wa mratun batat zaujuha 'alaiha sakhit.
seorang wanita menginap atau tidur di malam hari tetapi dia membuat suaminya tidak redha. Ya, suaminya tidak redha. Ini tidak boleh seorang istri ya membuat suaminya jengkel. Ya, kalau dia sholat ya sementara suaminya jengkel maka Allah tidak mengangkat sholatnya. Ya, ada orang istri dia bangun malam, dia sholat malam, sementara tadi dia bikin jengkel suaminya. Suaminya tidur dalam keadaan tidak redha. Maka istri seperti ini kata Nabi SAW sholatnya tidak diangkat melewati kepalanya. Nah yang ketiga yang ini Pak, kata Nabi SAW, wa akhwani mutasarimani, dua orang bersaudara ya ini yang saling bermusuhan karena saling menghajar, sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Jalla, hendaknya seseorang, hendaknya kita mulai ikhwan ya, ini pentingnya kita berlapang dada dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat pergaulan Pak. Namanya bergaul begitu Pak. Ya, apalagi kita ini sering ketemu di masjid, bertetangga Pak, pasti ada kalanya hal-hal yang, namun wajar syariat mengizinkan Pak kita jengkel Pak, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Persaudaraan itulah yang dituntut di dalam agama kita, bersatu bersaudara itu yang dituntut. Taib, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Nah, tentu Bapak Ibu ini yang pertama kali yang memaafkan dan bersedia lumer kembali mendatangi dan bersalamat itu yang terbaik. Nah, sebab ego itu kadang-kadang saya nggak mau, dia siapa? Dia pendatang di sini, harusnya dia dulu. Ini nih, saya lebih tua, dia siapa ini juga. Maka Nabi mengatakan yang paling afdal adalah, yang terbaik adalah yang paling duluan untuk memulai ya mengembalikan seperti semula. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh silakan Pak, silakan. Saya hanya mau motivasi Ustaz. Barakallahu fiik. Ini kelihatannya ini sesuai dengan hadis Rasul, katanya nanti umat Islam itu seperti bui. Masya Allah. Ringan, tak kontrol, mengambil. Di luar teknis saja. Saya itu lihat hadis itu sedih Ustaz. Mengapa sebaiknya Ustaz ini? Apalagi sekarang kan banyak Ustaz. Kalau waktu zaman sahabat kan mereka kan berat-berat bobot Ustaz. Kalau sekarang kan bobot keimannya rendah-rendah, ringan ini gampang mengambil atau karena itu. Apalagi sekarang kan banyak Ustaz yang mengaku seperti para sahabat. Iya. Motivasi saya ini intinya coba Ustaz, supaya bobot keimanan para ini Pak, umat Islam itu kuat gitu Ustaz. Jadi tidak gampang seperti itu. Saya sedih. Kalau mengambil tidak bisa kanan seperti itu. Coba jangan begitu. Nah itu motivasi untuk besar kita untuk memberi semangat kan begitu, bermutu itu maksud saya. Yang mereka kuat keimanan kuat. Itu saja, terima kasih. Walaupun itu malah bisa saya yang memberi. Terima kasih. Allah yubarik fik, Mami, Masya Allah, ini bagus sekali pandangan orang tua kita, Bapak Ibu. Betul, Nabi SAW menyebutkan hadis bahwasanya ya, yushiku al-umamu an tada'a alaikum. Ada saatnya sedikit lagi orang-orang akan memperebutkan kalian. Ini terjadi Bapak Ibu. Memperebutkan apa? Ya, memperebutkan apa yang ada di dalam diri kita. Di negeri-negeri Islam banyak kebaikan, banyak harta, banyak tambang, banyak minyak. Adalah atau mereka memperebutkan kita. Lalu ada sahabat bertanya, apakah anahnu yauma idzin qilla wa min qillatin nahnu yauma? Apakah karena waktu itu kita kecil, sedikit? Kata Nabi SAW, bal antum yauma idzin katsir. Enggak, kalian banyak. Walakinnakum gusaan ka gusa'is sail, tapi kalian seperti buih yang ada ketika banjir ya, atau buih ketika di laut ya, berbuih yang cepat banyak tapi cepat hilang dan terombang-ambing. Lalu Nabi SAW mengatakan ini karena ada penyakit wahan. Apa itu wahan kata para sahabat? Al-wahan kata Nabi, hubbud dunya ya,
wa karahatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Nah, ayahanda, barakallahu fiik, pertanyaannya atau motivasinya, kalau boleh saya berpendapat, dan ini pendapat para ulama juga Bapak Ibu, apa sebab kelemahan kaum muslimin Bapak Ibu? Kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi SAW adalah dua, ilmu dan amal. Ini yang selalu kita minta setiap rakaat. Ihdinas siratal. Ihdina itu apa artinya? Hidayah. Hidayah apa? Ilmu dan amal. Allah Ta'ala juga menunjukkan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul membawa al-huda wa dinil haq. Yang keduanya ini, kata Allah, Allah akan menangkan kalian di atas agama-agama lain. Maka para ulama menyebutkan apa itu al-huda wa dinil haq? Ternyata ilmu dan amal. Kekuatan kita di sini, Pak, dan kelemahan kita kalau meninggalkannya. Pertama, ilmu, Pak. Banyak kaum muslimin tidak mengerti agamanya, tidak berilmu, tidak tahu halal haram, tidak tahu tauhid. Pokok tiga hal yang penting kita pelajari: mengenal Allah, pertanyaan di alam kubur, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, yang kalau tidak kita tahu tidak bisa kita melaksanakan kewajibannya. Tata cara sholat, tata cara wudhu, harus kita akui, Pak. Halal haram masih banyak orang nggak tahu kalau itu haram. Ya, kaum muslimin seperti bapak-bapak ini kan mau menuntut ilmu, tapi yang sedikit. Maka banyak orang Islam, Pak, tidak mencerminkan agamanya karena dia nggak belajar. Makanya itu sebabnya Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib, thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Maka berpalinglah kaum muslimin dari ilmu, Pak, sehingga mereka tidak berilmu, tidak mengenal agamanya. Ini persoalan. Kemudian yang kedua, amal. Karena tidak berilmu, apa yang mereka amalkan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk ibadah, tidak sesuai dengan ilmu, maka cerminannya tidak mencerminkan Islam, maka kekuatan Islam menjadi lemah. Maka para ulama mengatakan kaum muslimin kalau dijajah atau dikuasai bukan karena orang lain itu kuat, tetapi kita yang lemah. Maka bagaimana solusinya? Para ulama memberikan dua solusi. Yang pertama adalah yang disebut dengan tasfiyah. Apa itu tasfiyah, Pak? Membersihkan Islam dari yang bukan Islam. Ya. Bagaimana Allah mau memenangkan agama ini kalau yang kita ilmui dan kita amalkan bukan Islam? Kenapa dulu para sahabat menjadi rujukan kita? Tadi ayahanda menyebut sahabat. Karena Allah yang menyuruh kita. Islam yang benar adalah Islam yang dijamalkan dari para sahabat. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka akan mendapat petunjuk. Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang membuat Islam jaya di awal-awal Islam sampai menguasai hampir seperempat atau sepertiga malah, adalah Islam yang dulu yang akan sekarang juga akan membawa kita ini. Makanya Nabi mengatakan senantiasa ada umat yang akan terus berpegang kepada apa? Yaitu Nabi mengatakan berpeganglah kepada agamaku dan cara beragamanya sahabatku. Nah, ini yang membuat kita jaya, Bapak Ibu, yaitu tasfiyah. Ibarat obat, Pak. Ini obat bukan obat yang asli lagi. Nah, apa yang bisa memperbaiki kaum muslimin adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang betul-betul murni, yang datang diajarkan oleh Nabi SAW, dipraktekkan oleh para sahabat. Itu yang menjadi obat, Pak, kemenangan kita. Ini namanya tasfiyah. Memperbaiki akidah kaum muslimin, membersihkannya dari kesyirikan, Pak. Akidah kita ini masih banyak yang bercampur baur dengan klinik. Apa harus kita akui, Pak? Banyak klinik-kliniknya, percaya ini, percaya angka ini, percaya ini, percaya itu. Ini harus kita bersihkan. Masih banyak orang meyakini klinik, khurafat. Ya. Kemudian yang kedua, ini terakhir, Pak, sebelum kita tutup, adalah mentarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Mendidik kaum muslimin di atas ilmu tadi, Pak. Bagaimana akhlak. Seperti sekarang, Pak, kita ini membicarakan akhlak supaya apa? Akhlak kita akhlak Islam. Gak usah jauh-jauh dulu yang tinggi-tinggi. Akhlak keseharian. Nah, banyak diantara kita amalnya tidak mencerminkan ilmu kaum muslimin. Apa amal-amal yang didatang dari Nabi SAW. Maka Bapak Ibu, apa yang menjadi kita patut berbangga dengan ayahanda kita. Beliau mencurahkan kegelisahannya. Kenapa kita ini banyak tapi kayak bui? Maka tadi itu, Pak, karena kita jauh dari agama,
Kita jarang menuntut ilmu agama kita, namun boleh saya katakan kita optimis Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini hampir pengajian itu banyak di mana-mana. Masjid-masjid tradisi menuntut ilmu itu luar biasa. Maka kalau kaum muslimin sudah kembali belajar agama, Pak, Nabi mengatakan kalau kau berjual beli dengan riba, meninggalkan jihad, reda dengan perdagangan, reda dengan peternakanmu, kata Nabi sallallahu alaikum wasallam, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agamamu kalian. Yaitu apa tadi? Beragama dengan ilmu yang benar. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu yang harus kita praktekkan, ilmu itu. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi. Insya Allah rasa-rasanya itu sudah ada optimisme Bapak Ibu, karena kita lihat bagaimana tradisi kaum muslimin sudah kembali mengaji, kajian, mau belajar, ya. Dan alhamdulillah semoga itu akan berbanding lurus dengan kemenangan kaum muslimin insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.